Apa sih maksudnya co-parenting itu? Atau beda sama hak asuh anak? Coba sebutin kebaikan pasangan apa aja, kebaikan kelebihan dia. Yang bikin dulu kamu jatuh cinta apa? Nah, kalau yang udah parah tuh susah tuh. Apa ya? Apakah diperbolehkan untuk curhat ke sesama teman kantor? Karena banyak juga nih perselingkuhan yang berawal dari kayak curhat. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Saya nggak menganjurkan menikah ketika lagi euforia karena itu sama kayak orang lagi mabok ya, tipsi, nyetir aja nggak boleh, apalagi married, gitu. Nyetir aja nggak boleh, tapi ini mau married. Itu kan namanya disebutnya mabok cinta. Kita jadi nggak bisa lihat dengan objektif. Halo, welcome back to Perspective bareng gue Bernadetta Ginting. Dan hari ini di studio Perspective sudah hadir Coach K, Dating and Relationship Coach. Apa kabar Coach K? Aku milih Coach K aja. Iya boleh, thank you banget Deta udah diundang nih ke sini nih. Oke, Coach, Nice to be here. Nah, thank you so much. Ini udah berapa lama jadi Dating and Relationship Coach? Udah lama banget, udah 18 tahun, 19 tahun ya. 19 tahun, tapi Iya. itu khusus dating atau mungkin kayak permasalahan-permasalahan psikologi seperti itu? Awalnya startnya dating, orang yang pengen punya pacar, dia single, terus nggak ngerti caranya dapat pacar, dapat jodoh gitu. Itu datang ke saya ajarin caranya. Ya misalnya penampilan dia kurang bagus, cara ngomong dia misalnya kurang enak ya kan. Atau chatnya misalnya terlalu mengejar gitu. Agresif. Saya ajarin tuh, ya terlalu agresif. Saya Coach, ajarin. ada yang langsung dari nyender. Langsung ada yang butuh nih. Langsung butuh. Oh, Iya. ternyata coaching yang diberikan tuh bukan seputar kayak apa ya? Mungkin kamu harus lebih banyak berdoa terbuka, tapi sampai cara kita ngomong. Oh teknis, sangat-sangat teknis gitu. Iya. Biasanya permasalahan orang susah dapet jodoh tuh apa sih, Coach? Ya itu susah ngobrol. Bener, Introvert susah atau ngobrol. Dia kaku ngobrolnya, ya. Kaku, jadi kalau ketemu sama lawan jenis yang menarik, terus dia bingung, dia mau ngomong apa. Dia takut salah, biasa di situ, grogi. Ya. Jadi itu yang saya latih, saya ajarin, kita latihan juga. public speaking? Iya, public speaking, mungkin dengan lawan jenis lainnya juga. Iya. Kalau- Jadi awalnya startnya dating dulu nih, ngajarin yang single-single, ya kan. Cuma seiring dengan saya juga akhirnya menikah, saya juga akhirnya mulai jalanin hubungan pernikahan, ya saya juga jadi belajar tentang pernikahan, saya juga jadi buka kelas buat orang-orang yang sudah menikah juga. Dari ilmu-ilmu yang secara sehari-hari Coach dapatkan di pernikahan sendiri gitu kan? Iya, dan lewat yang lainnya juga, lewat kelas-kelas lain, lewat buku-buku yang saya pelajarin. Kalau untuk Coach sendiri paling banyak datang tuh kapal-kapal yang masih muda atau yang mungkin udah 30 tahun pernikahan, 20-an lah gitu. Under 10. Karena Iya, biasanya paling katanya banyak. 7 tahun pertama pernikahan itu yang Iya, paling benar. nggak sih? Tapi bukan yang kayak baru 1-2 tahun merit ya. Biasa di atas 5, under 10 lah, itu paling banyak. oh, Iya, yang anaknya masih kecil. masih kecil ya. Anaknya masih 6 tahun, 7 tahun ya. Menarik sih, sekarang itu kalau kita lihat ini berkaca dari sosial media itu kan banyak Iya. sekali public figure tuh yang ibaratnya bercerai kayak gitu kan. Faktornya banyak lah, ada yang mereka tutup-tutupin, mungkin masalah finansial, ada yang mungkin juga cheating dan segala macam. Tapi kalau dari pengalaman Coach dengan klien itu biasanya apa sih yang bikin rumah tangga itu gagal? Karena kalau sudah tidak cinta lagi, ya pasti banyak cara lah supaya kita mencintai pasangan kita sehari-hari. Beda prinsip, beda pandangan, beda visi-visi, I think pertama kali ketemu harusnya kan udah diobrolin gitu kan. Apa sih Coach yang biasanya bikin gagal? Yang bikin pernikahan dan hubungan in general ya, yang bikin pernikahan gagal itu adalah cuma satu sebenarnya, sakit hati. Ya, sakit hatinya ini bisa karena macam-macam. Jadi bukan karena oke lah ada faktor finansial misalnya ya kan. Yang satu misalnya suka spending boros misalnya ya. Tapi bukan soal finansialnya ini yang akhirnya bikin mereka jadi hancur. Tapi cara mereka ngobrolnya, berantemnya nih yang akhirnya bikin sakit hati. Reactionnya? Kok lu ngomongnya gitu?
Misalnya dia ngomong, lu mah selalu boros lu, kayak bapak lu misalnya. Ya kan? Sakit hati tuh. Iyalah. Nah itu yang bikin akhirnya jadi hancur. Tapi kalau masalah apapun, ya bahkan perselingkuhan sekalipun, kalau bisa ngobrolnya dengan baik, duduk gitu, sorry ya gitu. Aku selama ini merasa nggak bahagia, makanya aku jadi selingkuh misalnya. Itu masih bisa diobrolin, didiskusin, meskipun mungkin harus berpisah atau gimana ya, tapi masih bisa diobrolin. Jadi lebih ke problem solvingnya tuh kayak harus apa kayak gitu kan? Komunikasi. Komunikasinya yang enak gitu. Jadi yang bikin bercerai itu karena sakit hati. Sakit hati biasanya karena kata-katanya. Berantemnya udah berulang-ulang, kata-katanya nusuk, nyerang, tajem, saling gitu ya, saling tusuk-tusukan. Jadi kayak istilahnya dua orang nih pegang pisau masing-masing langsung tusuk-tusukan gitu loh. Itu yang bikin perpisahan. Tapi selain karena sakit hati, kayak faktor-faktor finansial, kabarnya sih banyak yang bilang faktor finansial dan juga seks itu adalah kunci dari rumah tangga. Kalau menurut coach sendiri gimana? Lagi-lagi kalau bisa dikomunikasi dengan baik itu nggak akan bikin pisah ya. Gitu, itu nggak akan bikin pisah. Yang bikin pisah itu ada masalah, terus gara-gara masalah ini jadi saling tusuk-tusukan, jadi saling menyerang. Iya. Tapi kalau advice yang selalu coach kasih ke pasangan yang mungkin salah satu dari mereka ada yang selingkuh, gimana coach? Ini rada kontroversial nih ya, Oh, nggak apa-apa ya. karena kan POV orang menanggapi situasi itu tuh beda-beda. Kalau saya tipe yang kayak no turning back, ya udah selingkuh aja. Gitu. Tapi ada orang yang mungkin dia ya udah memaafkan anak dan segala macam. Kalau advice dari seorang coach K. Kalau saya selalu bertanya balik ya sama klien saya, kamu maunya gimana ya kan? Oke, sekarang ketahuan pasangan kamu selingkuh. Terus mau cerai apa enggak? Berani apa enggak? Namanya bercerai kan susah ya. Ada keluarga, ada anak, ada masa lalu, histori, kenangan manis, ya kan? Gonong gini dan segala macam, hak asuh anak. Mau cerai enggak? Berani enggak? Siap enggak? Mungkin bakalan dragging panjang, ya kan? Kalau misalnya saling lawan gitu loh. Ya dia mikir, kalau misalnya ternyata I think gue nggak mau cerai deh, terlalu besar resikonya misalnya, terlalu ribet, ya kan. Terus apalagi kalau misalnya habis cerai gue juga bingung, gue harus kemana, tinggal di mana, ngapain, kerja apa gitu kan. Ya udah gue nggak cerai aja. Nah kalau misalnya nggak berani bercerai, nggak ready untuk bercerai, berarti there's no other option selain apa? Acceptance. Dan bikin jadi nyaman. Karena kalau enggak nanti stres sendiri. Iya. Gak mau keluar tapi di dalam ngegerutu, marah, stres, depresi. Gitu, buat apa? Nah itu yang jadi saya bantu. Saya jadi bantu klien maunya apa. Kalau misalnya klien maunya ya udah gue mau stay. Oke, saya bantu biar stay-nya lebih nyaman. Kalau misalnya oke saya mau keluar, ya udah saya bantu gimana cara bisa keluar dengan lebih nggak ada perceraian yang baik-baik ya, tapi lebih mulus. Jadi nggak berantem lah, nggak perang. Ya. Jadi yang coach ibaratnya training dan dampingi lah ya, dan bahasanya dampingi ya. Iya, saya dampingi. Itu adalah bagaimana saya ajarin lah caranya. dia memaafkan pasangan dan mungkin dia bangkit. Itu yang diajarin karena kan dia tidak memilih opsi untuk pergi kan. Bener. Tapi nggak kebayang sih ya bangkit dari mungkin rasa sakit hati itu tadi. Iya. Banyak Bisa. yang gagal juga pasti. Butuh waktu tapi bisa sih kalau emang beneran niat daripada stres ya. Kembali ke pilihan masing-masing. Iya, daripada stres. Oke. Nah kalau tadi menarik bahwa coach bilang tidak ada perceraian yang baik-baik. Kayak gitu pasti ada problem lah kalau baik-baik ngapain cerai gitu. Iya. Baik-baik dalam artian nggak mungkin bercerai itu nggak bikin sakit hati atau sedih atau hancur lah gitu. Tapi kita paling nggak bisa bikin itu jadi lebih mulus, jangan perang. Karena, egonya direndam. Iya, minimal bisa kayak komunikasi baik atau at least ya udah mungkin kita berpisah tapi ya udah kita tetap teman lah, co-parent buat anak kita.
Gitu. Jadi kalau nggak perang kan enak kan, jadi nggak perlu rebutan anak, nggak perlu pusingin harta gono gini. Ya udah kita pisah aja, tanda tangan surat, udah yuyu mimi kita sama-sama happy. Tapi kita tetap kerja sama bareng buat gedein anak kita. Gitu. Lagi ngetren juga beberapa artis yang sudah bercerai itu dia pakai istilah co-parenting. Iya. Itu apa sih maksudnya co-parenting itu? Atau beda sama hak asuh anak gitu? Kalau anak kesana kan hak asuh anak kan anaknya sama kita. Contoh kalau kita sisi kita yang menang. Nah kalau co-parenting bedanya? Kalau hak asuh anak itu kan posisi legal kan. Jadi hak asuh anak mungkin memang sama istri. Tapi suami punya hak penuh untuk ngajak anaknya pergi, untuk ngajak nginep apa segala macam gitu. Tapi co-parenting itu adalah kayak kita sepakat nih. Kalau urusan anak kita bareng ya. Gitu. Kita kerja sama bareng. Kita tetap menjadi orang tua dia. Gitu loh. Jadi tetap ngurusin anak bareng. Tapi secara legal tetap di salah satu pasti ya? Iya. Oh, itu hanya istilah berarti? Iya, itu hanya istilah kesepakatan aja di antara kita. Oh, istilah zaman now Iya, gitu. benar, Tapi tetap harus co-parenting. pihak pengadilan menjatuhkan hak asuh anaknya kepada siapa ya? Iya. Permasalahan yang sering kerap terjadi dalam ketika bercerai lalu hak asuh anak tuh apa, coach, yang sering ditemui di klien-klien? Apakah mungkin ketika udah punya pasangan masing-masing akhirnya udah beda cara mendidik anaknya atau melihat masalahnya gimana biasanya, coach? Kalau yang udah Bercerai nih. bercerai, biasanya itu tergantung ya, biasanya tergantung. Kalau misalnya memang saling sayang sama anaknya, caring banget, biasanya tetap baik sih hubungannya. Ya, justru malah anaknya malah lebih lega gitu loh ngelihat papa mamanya nggak berantem lagi. Iya, anaknya lebih apa ya, ibaratnya secara mental Lebih baik-baik aja, lebih tenang tenang, gitu. lebih tenang. Ada beberapa pasangan artis yang sudah bercerai dan ini selalu menjadi role model ya, atau mungkin patokan bahwa bercerai itu tidak selalu berdampak sangat buruk terhadap anak. Kalau kita lihat ada Gading Giselle, juga ada Marshanda dan Ben Kasyafani, ya kalau nggak salah. Nah itu mereka kan sangat kompak tuh mengasihi anaknya, membesarkannya Nah, itu anaknya. ya co-parenting ya. Oh itu co-parenting. Tapi ada juga yang berantem sampai anaknya besar. Nah fenomena ini biasanya coach ngeliatnya gimana nih? Fenomena artis yang ada yang cerai baik-baik, ada yang enggak gitu. Cerai baik-baik atau cerai enggak, balik lagi ke komunikasinya sih. Jadi yang bisa cerai dengan baik akhirnya tetap berteman ya kan, untuk ngurus anak bareng-bareng. Itu pasti mereka bisa ngobrol dengan enak gitu loh. Pasti mereka ya udahlah, yang lalu udah berlalu, kita sekarang bareng ngurus anak aja. Kamu happy, aku happy, kita ngurus bareng anak. Jadi urusan pribadi biasanya mungkin udah nggak ngomongin lagi kayak kamu sekarang dekat sama siapa, itu udah jangan diurusin. Oh iya diurusin. Jadi, Urusin anak aja udah. oh, Jadi temen aja kita, partner aja. Iya. tapi yang udah-udah apakah ketika udah bercerai lalu ngurus anak, riak-riak cinta itu benar-benar udah hilang ya? Kalau udah sama-sama move on dan apalagi udah dapet pasangan baru ya, beneran bisa jadi temen aja kok. Bisa. Oke. Itu udah fase yang lebih jauh lah ibaratnya kalau di tahap itu kan. Bener. Nah, sekarang itu kalau kita lihat public figure tuh kan masih kayak menjadi role model lah ya buat publik. Itu banyak publik yang Benar. mungkin mengidolakan pasangan ini dan dreaming of kayak one day gue mau punya pasangan yang seperti pasangan ini gitu, pernikahan gue seperti pasangan ini. Di sosial media juga kadang public figure tuh manis, romantis, tapi Ngepost ini terus, iya, mesra terus, mesra romantis terus ya. tapi Iya. tiba-tiba dar bercerai. Nah itu gimana coach ngelihatnya fenomena itu? Sebenarnya bukan cuma artis aja ya. Sebenarnya bukan cuma artis aja. Jadi karena saya udah handle banyak banget klien, jadi saya ngerti banget, saya tahu banget lah yang datang ke saya nangis-nangis, tapi di Instagramnya semua
Masih happy gandengan. ya kan, di Instagram happy, traveling kemana ke luar negeri apa, kayak yang mesra banget. Tapi kalau datang konsul ke saya malah berantem di depan saya gitu kan, sampai harus dipisahin, gitu kan. Di sini nggak boleh berantem ya, gitu. Gitu. Jadi memang apa yang ditampilin di sosial media itu kan cuma yang bagus-bagusnya aja. Pasti di balik itu ada masalah. Semua hubungan pasti punya masalah gitu. Cuma bedanya ya kalau selebriti itu dia disorot banyak orang ya. Jadi lebih kelihatan gitu. Jadi orang lebih kaget. Apalagi ada yang sebutannya namanya parasocial relationship. Itu adalah hubungan satu arah antara public figure sama fansnya. Jadi fansnya tuh merasa deket sama public figure Padahal itu. nggak pernah ketemu ya? Padahal nggak pernah ketemu. Tapi kayak dia merasa deket, dia merasa kenal, dia merasa kalau pujaannya itu happy, idolanya itu happy, dia ikut happy. Kalau idolanya stres, dia ikut stres gitu loh. Ya, jadi begitu tadinya happy, terus tahu-tahu cerai, ikut ini juga tuh. Ngamuk. Ikutan ngamuk juga, ikutan stres juga dia. Ikutan kaget juga. Tuh ada ya fenomena itu ya? Iya ada. Itu udah fanatik atau apa ya? Iya kurang lebih lah kayak fans-fansnya BTS. Aduh. Ini iya sih, mungkin banyak orang yang suka mungkin dengan gayanya atau apa gitu kan, tiba-tiba bercerai. Tapi dengan banyaknya kasus kawin cerai ini, apakah ada dampaknya kepada publik yang tadi dia akhirnya mengidolakan nih, pasangan A ini romantis, manis, green flag banget nih suaminya, tapi ternyata bercerai. Nah itu dampaknya ke publik ada nggak sih? Atau jadinya dia kayak menormalisasi, public figure gue juga bercerai, berarti one day gue kalau ada masalah boleh dong gitu. Ada, tentu pasti ada ya. Jadi kalau kita lihat idola kita aja bercerai, ya kita juga jadi lebih mudah lah untuk menormalisasi bercerai gitu loh. Tapi menurut saya efeknya itu nggak signifikan. Ya. Jadi kita harus lihat kayak lebih luas lagi nih secara culture sosial gitu. Karena memang Indonesia ini makin lama tingkat perceraiannya makin naik. 10 tahun lalu ya sekitar 15%, sekarang udah 30%. Dan kadang belum cerai aja dia udah klarifikasi on the way cerai gitu. Bener. Nah, itu gimana tuh? Jadi maksud saya Indonesia aja secara umum aja udah 30% yang bercerai kan. Jadi meskipun dia nggak mengidolakan artis yang bercerai, tetap aja dia lihat di sekitar dia. Ini orang biasa nih misalnya nih ya, anak perempuan misalnya nih remaja gitu misalnya. Tapi dia lihat sekitar dia kok tantenya bercerai, kok temennya mamanya bercerai, kok siapa bercerai, itu yang lebih Akhirnya menormalisasi. Karena memang secara umum, secara global, secara masyarakat pun kita emang tingkat perceraiannya naik. Oke, nggak usah artis, mungkin kita sehari-hari sering banget nih ngepost tentang pasangan kita, romantisnya gimana segala macam, akhirnya kan mendapatkan sorotan publik tuh. Nah, sorotan-sorotan ini apakah juga mempengaruhi kualitas sebuah hubungan? Bukan sorotannya mempengaruhi, tapi itu nomor 2. Nomor 1-nya adalah kitanya nih. Kitanya yang ngepost banyak-banyak. Ya, jadi ada studinya nih. Kalau orang yang suka ngepost banyak-banyak nih soal relationship dia yang happy, ya kemungkinan dia itu insecure dan butuh validasi eksternal. Gitu. Jadi kayak gue ngepost tuh kayak, nih lihat nih hubungan gue happy loh. Padahal sebenarnya nggak se-happy itu. Iya. Ya, baru yang kedua dari luar mungkin misalnya ada yang likes dan apa segala macam itu mempengaruhi. Tapi dari si orangnya dulu, dari si posternya dulu, si tukang ngepostnya dulu tuh. Dikit-dikit di post, Nah, mungkin dikit-dikit di post. percakapan di capture kayak gitu kan. Ada kok studinya kok, ini mah udah banyak banget studinya. Ya, jadi pasangan yang ngepost sering itu lebih nggak happy daripada yang jarang ngepost.
ada getarnya kenceng banget. Lu tipikal yang ngepost sering. Tapi ada juga. Dia kenal kayaknya, kenal orang ya, dia langsung ingat, Siapa oh ini? tuh. Oh di Situ. sekitar. Tapi ada juga yang baru-baru ini rame banget nih kasus inisialnya IR. Nah dengan lawannya itu tidak, si korban yang diselingkuh ini tidak pernah dipost oleh suaminya. Jadi si suaminya ini kayak terkesan single aja. Tapi diselingkuhin juga gitu. Nah ngepost kebanyakan salah, nggak ngepost mungkin banyak yang mendekati, atau mungkin dia jadi bisa berbohong. Nah itu gimana tuh? Kalau ngepost sendiri ya, ngepost sendiri kalau banyak ngepost kan juga sama. Nggak ngepost sama sekali, bahaya juga. Kalau nggak ngepost sama sekali, lebih bagus nggak ngepost sih. Oh gitu? Iya, berarti kan dia hidupnya nggak berputar di sekitar sosial media ya. I see. Iya, bener. Oke, tapi ini generalisasi aja Generalisasi, ya. Gitu, oke. Kecenderungan aja, bisa aja orang nggak ngepost tapi di belakangnya nge-DM-in Iya, itu cewek-cewek kan tadi. bisa juga. Kalau terlalu banyak ngepost kan mungkin ada sebuah validasi. Iya, yang dia kalau terlalu cari. banyak ngepost ya berarti kan dia suka perhatian. Suka dipuja-puja Suka gitu. dipuji, suka kalau video dia di likes kan dia seneng. Seneng, tapi kalau nggak ngepost sama sekali, itu ya either dia adalah orang yang memang stay private, atau sebenarnya dibalik itu dia memang ada yang diincer. Kayak gue single aja terus di sosmed gitu kan, stay young, stay single gitu. Ya sosmed secara nggak langsung berarti impactnya sangat besar untuk sebuah relationship. Menurut coach gimana? Iya besar banget, besar banget. Tapi bukan ke soal selingkuh atau bisa DM-nya ya, bukan ya. Efek paling besarnya itu adalah unrealistic expectations. Jadi gara-gara kita ngelihat nih, kok temen gue mesra banget sih, pergi ke Singapura, pergi ke Jepang, kemana? Kok gue di sini-sini aja. Nah, akhirnya terus kita jadi sebel sama pasangan kita gitu. Biasa nih yang cewek-cewek nih. Kamu nggak pernah ajak aku gitu kan? Iya ada kayak ini dia baru minta apa langsung dibawa ke luar Iya, negeri ya gitu kan? Atau dibeliin kado, dibeliin cincin apa gitu. Kok mana gue nggak pernah dibeliin apa-apa gitu kan? Perbandingan, jadi comparison dan bikin kita jadi ekspektasinya tuh jadi tinggi dan merasa kayak kok gue nggak happy ya? Kok gue nggak kayak orang lain ya? Nah itu bikin stres. Itu yang akhirnya membuat kualitas hubungan tuh menurun. Dan dia jadi sering komplain, dia jadi marah. Tapi mungkin ada occasioners di sini yang nonton yang mengalami gitu. Iya sih, mungkin karena gue terlalu melihat temen gue, dia sangat disayang-sayang sama suaminya, akhirnya dia membandingkan dengan pasangannya. Advice-nya apa dok? Apa jangan banyak-banyak main sosmed atau banyak-banyak bersyukur? Banyak-banyak bersyukur, benar banyak-banyak bersyukur. Saya ada satu teknik, ya ini powerful banget. Saya ajarin nih, kalau suka berantem sama pasangan ya, tekniknya adalah ingat-ingat kebaikan pasangan. Oke, biasanya kalau yang datang sama saya nih, udah sebel gitu kan bawaannya, saya tanyain nih, coba sebutin kebaikan pasangan apa aja, kebaikan kelebihan dia, yang bikin dulu kamu jatuh cinta apa. Nah, kalau yang udah parah tuh susah tuh. Apa ya? Ya dia tanggung jawab sih nafkahin aku misalnya. Terus apa lagi gitu, susah. Nah, harus digali terus. Ayo, apalagi dulu kenapa? Karena kalau kita udah terlalu negatif, ya makanya jadi sebel. Makanya jadi gampang marah. Makanya harus dipancing lagi, digali recall lagi. Ayo tulis. Nah, nanti udah ketemu ya. Oke, dulu dia perhatian, dia pernah beliin aku kado, ya kan. Dia sebenarnya orangnya baik, tanggung jawab, sayang sama keluarga aku. Oke. Nah, itu sering-sering diinget. Sering-sering, misalnya lagi di mobil, lagi di Grab, di jalan, di mana segala macam, lu sering-sering inget. Pasti langsung sebelnya hilang deh. Sebelnya reda. Nah, jadi bersyukur. Bersyukur dibanyak-banyakin, terus mengingat-ingat memori-memori gitu. Tapi ngaruh juga nggak relationship itu dengan bidang yang kita kerjakan, atau industri di mana kita bekerja? Kayak mungkin entertainment kan banyak pria yang tampan, cewek yang cantik, atau mungkin dia bekerja LDR,
Itu kayak gimana itu? Ngaruh nggak? Ngaruh. Sangat-sangat ngaruh. Jadi ini ada studinya bahwa pekerjaan yang stresornya besar, Stresor tuh stresor gimana? itu adalah hal-hal yang bikin stres. Oh, Ya, yang stresornya besar seperti public figure atau yang harus disebutnya emotional labor. Emotional labor itu adalah yang harus tetap nice meskipun capek, stres, ya kan? oke. Kayak misalnya artis, Pramugari kan harus pramugari, politisi, Iya betul. bahkan termasuk customer service loh. Iya Dia kan sih. harus, padahal dimarah-marahin tapi harus smile terus, itu stres. Sales. Iya, Harus selalu senyum sales itu. itu rentan stres. Ya kan? Apa artis yang harus selalu perfect, harus selalu senyum, harus selalu kayak apa? Menunjukkan hal yang baik dan kontradiksi sama isi hatinya, itu bikin stres. Nah, untuk orang-orang yang berada di lingkup itu, gimana caranya mereka untuk kayak apa ya? Memisahkan berarti ya, di stres di kantor supaya nggak kebawa ke rumah. Kadang mungkin kita udah capek di kerja, ngeliat pasangan kita sesimpel naruh handuk tidak pada tempatnya, itu bisa jadi perang dunia ke-10. Wah. Nah itu advice coach gimana? Advice saya, yang pertama kan harus aware dulu. Harus aware dulu, aku nih stres karena pekerjaan misalnya. Bukan benci sama pasangan. Pasangan bukan musuh. Berarti aku yang harus belajar meregulasi emosi. Gitu. Berarti harus belajar caranya supaya tenang, supaya kalem. Jadi begitu sampai rumah itu dia lebih netral. Jadi nggak bawa emosi buruknya ke rumah, ya kan? Misalnya ya bisa latihan meditasi 10 menit aja misalnya, 5 menit aja sebelum pulang gitu kan. Di kantor. Iya bener, di jalan, di mobil. Oke. Kan bisa kalem. Dia dengerin lagu yang kalem. Gitu. Banyak halnya, banyak macam-macamnya gitu. Mungkin sembayang, doa gitu kan. Bersyukur dulu. Jadi dirilis dulu tuh semua emosi negatifnya tuh. Jadi begitu ketemu pasangan, senyum, bukannya cemberut. Oke. Kalau cemberut mah si pasangannya juga langsung ngeliatnya juga udah males. Baru pulang mukanya asem. Ditungguin seharian pulang-pulang ngamuk-ngamuk. Iya. Oke. Nah, kadang itu tadi mungkin dia kesel di kantor, dimarahin bosnya dan segala macam. Apakah diperbolehkan untuk curhat ke sesama teman kantor? Karena banyak juga nih perselingkuhan yang berawal dari kayak curhat. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak Gimana? boleh curhat ke lawan jenis. Tuh, dengerin. Karena itu menjadi celah ya. Iya. Iya. Apalagi kalau kita spend waktu lebih banyak di kantor daripada di rumah kan ya. Masih, kan Iya. 9 jam kerja kan pasti kan. Bener. Apalagi kalau Jakarta udah tua di jalan dulu. Jangan gitu. Bahkan sebenarnya ke yang sama-sama perempuan gitu, sama-sama laki-laki juga jangan sih. Sebaiknya jangan. Loh kenapa? Bukannya sesama jenis lebih aman? Karena kalau kita curhat tentang pasangan kita malah jadi bikin tambah sebel. Kan kita jadi ceritain kejelekan dia kan. Kemarin dia beginiin gue, masa dia begini sih? Nggak minta maaf lagi. Kita jadi tambah sebel. Gitu. Itu efek buat kitanya. Ya, efek buat temennya, ya temennya jadi nggak respect sama pasangan kita lah. Nggak support gitu. Nggak support. Biasanya ini kerap terjadi mungkin di era-era pacaran. Gitu. Kadang kita curhat sama teman kita malah jadi nggak seneng sama pasangan kita. Iya. Udah ngapain sih lu sama dia gitu ya. Iya. Tapi kalau di rumah tangga pun juga dianjurkan untuk curhat apapun itu ke pasangan. Kalau curhat tentang pasangannya ya jangan ke orang lain sih. Iya, ke saya lah kalau mau. Asik. Tapi kalau curhat soal kerjaan ke lawan jenis, apapun itu teman kantor itu juga tidak dianjurkan. Jangan sih, kalau yang pakai curhat-curhat jangan. Pokoknya ya pakai Namanya curahan hati itu loh. Pakai hati berarti. Ya sih. kalau ngobrol ya boleh. Iya, gue kesel ya sama si bos A Iya. itu gak apa-apa. Tapi kalau sengaja, gue pengen ketemu sambil ngopi, gue mau curhat itu yang
Lebih baik dihindari ya? Ya misalnya curhat kayak bukan cuma kerjaan detil saat itu, tapi misalnya gue bingung ya hidup gue mau gimana gitu. Oh itu malah. Kerjaan gue begini aja gitu. Kok kayaknya masa depan gue nggak sesuai yang gue impikan. Wah itu mendalam itu. Jangan dong. Apalagi kalau yang kita curhatin udah punya bibit-bibit juga ya. Iya. Ditangkap lah umpannya ya. Bener. Apalagi udah punya, yang satu belum nikah, yang satu udah nikah. Terus ada rasa yang mungkin pernah tertinggal. Kompleks sih kalau ngomongin relationship itu ya. Faktornya nggak cuman apa ya, internal. Bener. Tapi juga eksternal itu perlu di maintain. Bener. Iya. Makanya kayak tadi banyak artis dan selebriti yang bercerai, ya kan, kawin cerai. Itu bukan berarti orangnya nggak baik atau orangnya jahat gitu loh, bukan. Tapi karena memang lingkungan, kondisinya, ya sebagai artis, sebagai public figure itu memang stresornya besar. Ya harus terlihat perfect, banyak komentar netizen, ya terus juga jam kerjanya nggak teratur mungkin, ya. Oke, ngomongin sorotan dan juga euforia gitu. Kadang kan kita memutuskan menikah tuh kan pasti di fase kita emang lagi cinta-cintanya, kayak gitu. Nah itu sebenarnya fase itu tepatkah kita memutuskan untuk oke, menikah atau tunggu dulu deh, apa harus berantem dulu atau gimana? Bener, harus berantem dulu. Oh, tapi kalau orangnya terlalu baik di awal kan nggak dipancing-pancing, nggak berantem. Ya makanya agak lama dulu. Ya, saya nggak menganjurkan pacaran pas lagi euforia. Menikah pas euforia maksudnya? Iya, oh iya, saya nggak menganjurkan menikah ketika lagi euforia karena itu sama kayak orang lagi mabok ya, tipsi, nyetir aja nggak boleh, apalagi married, gitu. Nyetir aja nggak boleh, tapi ini mau married. Itu kan namanya disebutnya mabok cinta. Kita jadi nggak bisa lihat dengan objektif bahwa dia mungkin ada sifat buruk. Karena ada apa sih kalau bilang Iya, dopaminnya. Lagi tinggi. Kita nggak bisa lihat red flag dia. Nah, itu berapa Tunggu lama? dulu, sabar aja. Berapa lama kita harus nunggu supaya red flag itu keluar? Kalau saya sih saya nganjurin pacaran dulu agak lama lah. Ya gitu. Pacaran dulu agak lama, setahun, 2 tahun. Oh ya. Iya. Standar sih setahun 2 tahun sih. Karena, oke, anggaplah gini. Dia selalu antar jemput gini kan, pas lagi suka-sukanya kan antar jemput jauh gitu kan, ujung-ujung jauh. Jemput. Setahun masih yang terjemput kan? Itu, kita mau lihat konsistensinya. Iya. Tapi bener dong, kalau saya boleh sharing, dulu waktu masih pacaran, saya ganjil genap, suami saya tuh muter aja dah. Pokoknya yang penting dijemput. Sekarang, kayaknya ganjil genap. Nah realita itu yang mungkin orang kadang nggak bayangin sampai sana ya. Nah, menarik sih gitu. Jadi ada usia sekitar setahun, 2 tahun, akhirnya keluar tuh red flagnya. Iya, berantem dulu, bener tadi bener banget deh. Tapi ada juga yang dia pacarannya lama nih, pas nikah bentar, bercerai. Nah, Iya, gitu ada fenomena juga. itu biasanya kenapa? Ada juga yang kayak begitu. Kalau yang kayak begitu biasanya karena sebenarnya pas pacaran itu udah ngeliat sih benih-benihnya, red flags-nya, udah punya banyak masalah, ada konflik dan segala macam ya. Karena kalau pacaran bisa 7 tahun, nggak mungkin deh. Nggak mungkin ngantar Nggak jemput terus ya? mungkin itu happy terus, pasti ada berantemnya, pasti udah ada sifat-sifat buruknya. Tapi justru karena pacarannya udah lama, dia merasa, ya masa udah 7 tahun gue nggak nikah, gue buang-buang waktu dong. Jadi jagain makanya jodoh dia orang dong. paksain nikah. Nikah. Ternyata ya abis nikah ya sesuai dugaan. Sesuai dugaan. Sesuai kayak gitu dugaan. Kan. Gitu. Oke, Biasanya nggak kaget punya itu sebenarnya. Udah kelihatan dari pacaran Iya. kayak gitu. Nah, sekarang tuh kan lagi banyak istilah juga green flag, red flag. Nah, sebenarnya red flag itu sejauh mana sih kita bisa tolerir atau menerima gitu? Sebenarnya red flag itu kan subjektif. Ya, jadi yang buat saya red flag belum tentu buat Deta Iya, red itu flag, itu ya kan? definisinya itu gimana? Definisinya adalah
yang nggak bisa kita toleransi Hmm. gitu dalam jangka waktu lama juga. Anggaplah misalnya dia orangnya tuh cuek gitu loh, jarang ngabarin, bisa bisa toleransinya tuh Kuat nggak penting tuh? nggak buat kamu gitu loh. Hmm. Terus loh, ini nggak bakal berubah loh dia loh. Iya. Paling berubah dikit-dikit lah, dikit lah paling. Tahan nggak? Bener nggak nih? Gitu. Balik ke pilihan masing-masing ya. Iya, mungkin buat orang, ada lagi orang ya bagus kalau dia nggak terlalu banyak ngabarin, jadi gua nggak digangguin. Berarti Ada. buat dia nggak red flag kan? Oke, jadi seberapa kuat kita menghadapi. Tapi kalau dari pacaran udah kayak mungkin suka mukul kayak gitu, Itu bukan, ngomongnya tinggi, itu udah bukan red flag lagi, itu udah black, udah apa? udah black flag gitu, bendera hitam udah. Udah nggak usah dicoba-coba lagi. Iya. Kalau pasangan beda agama itu kategorinya apa? Red flag atau apa? Itu mah balik lagi ke ininya ya, individunya ya. Karena kan ada juga yang memang nggak terlalu, maksudnya beda agama iya, tapi juga nggak terlalu mengganggu gitu. Ya udah kita masing-masing aja ya udah. Jadi balik lagi ke pasangan itu komprominya kayak gimana? Iya. Red flag lainnya mungkin apa ya, kalau beda culture, beda didikan itu wajar berarti ya. Dia mungkin lebih condong ke, kan ada yang bilang juga wah kalau cowok yang terlalu meratukan ibunya itu nanti red flag loh di pernikahan karena istri kayak ada potensi tidak dibela dan segala macam. Kalau coach ngeliatnya gimana? Itu red flag juga nggak? Iya, red flag. Anak mami sebutannya ya. Ah, Iya, tapi tergantung kita nyikapinnya juga sih. oke. Iya, anak mami kan. Jadi kayak apa-apa masih maminya ikut campur. Oh, terus dia lebih dengerin kata maminya daripada kata pasangannya gitu loh. Nah, tapi sebenarnya itu bisa diatasin Dengan cara? dengan cara aja. Kalau kita tahu nih si anak kan, dia dikuasain sama maminya kan. Berarti yang harus kita lakuin apa? Ini buat cewek-cewek nih ya. Nah, masih Buat single. para menantu-menantu nih ya. Berarti yang harus kita lakuin adalah apa? Kamu yang harus menguasai maminya berarti. Waduh. Kamu harus bikin, menguasai bukan artinya menguasai gimana. Kamu harus bikin maminya sayang sama kamu. Ah. Kamu harus bikin maminya sayang sama kamu, bahkan lebih sayang dari anaknya sendiri. Tugas. Dengan begitu, kamu jadi Iya. yang mengontrol. Kamu yang punya kendali jadinya kan. Iya, benar. Betul. Nah, yang salah selama ini yang cewek lakuin, para menantu adalah malah diberantemin mertuanya. Jangan. Jangan. Ya lu kalah gitu loh. Kalah lah. Pasti kalah. Justru be nice. Ya dijilat lah istilahnya. Iya, benar. Justru dibikin dia sayang sama lu. Sayang banget. Sampai justru dia suruh anaknya, lu jangan macem-macem lu sama si istri lu gitu. Ah. Justru dibelain. Iya. Itu. Gitu. Jadi ibaratnya kalau kita udah tahu ada pasangan kita anak mami, carmuknya jangan ke pasangan ya. Exactly. Tapi ke ibunya. Betul. Dibaik-baikin ibunya. Dicari tahu sukanya apa dan segala macem. Menarik. Iya. Wah, itu sebuah insight yang sangat, saya baru dengar nih advice kayak gini. Biasanya kalau itu kalau dia ini terlalu ke ibunya tinggalin aja kayak gitu. Nanti susah loh kalau udah nikah, lo salah dikit gak dibelain. Gitu. Ternyata sebenarnya adalah cara terampuh kita carbuk sama ibunya. Betul. Oke. Dan bisa kok. Iya, ada juga klien saya yang Sukses. ya sukses. Malah ini dia happy kan sekarang. Oke, nah terakhir nih dalam menentukan sebuah. Tambahan. Cuma repotnya akhirnya si mertuanya jadi sering ini aja. Ngontak ya. Jadi sering ngontak, ngajak pergi, ngajak apa gitu. Gak apa-apa lah, asal dibayarin. Iya gak sih? Ayo bener dibayarin. Oke, Coach terakhir nih advice buat Oke Zoners yang mungkin ibaratnya punya banyak pikiran problem atau gimana sih sebenarnya relationship yang ideal. Nah gitu, apakah kita memang harus ya udahlah nggak usah buru-buru, nanti mungkin usia 30 mungkin udah mapan jadi ketemu orang yang mapan supaya punya hubungan yang ideal. Tapi sebenarnya hubungan yang ideal itu seperti apa dan gimana caranya kita untuk bisa mendapatkan hubungan yang ideal?
Oke, hubungan yang ideal itu simple aja sebenarnya. Kan tadi saya bilang hubungan hancur, mereka berpisah gara-gara sakit hati, ya kan? Jadi hubungan yang ideal itu adalah yang nggak ada sakit hatinya, yang at least mencegah dan menghindari sakit hati. Berarti apa? Kita harus baik sama pasangan, ya. Saya punya prinsip be kind to each other and don't be asshole, Ya. ya. Nice sama pasangannya gitu. Ini memang ada studinya, jadi ada satu dokter canggih ya, namanya John Gottman. Dia dari Amerika, psikolog. Dia meneliti tuh ribuan couple, ribuan pasangan. Ya, yang bercerai itu yang suka maki-maki, nyinyir dan segala macam, marah, ngomel. Yang survive, yang sampai tua happy langgeng, ya karena dia dipantau kan, seberapa tahun sekali dipantau, udah cerai belum lu, udah cerai belum lu kan. Ada Yang ya stay studi itu. terus, itu yang ngomongin nice. Oh, soft spoken. Iya, soft spoken, Oke. yang friendly, responnya positif. Misalnya dipanggil nih, kita lagi main game misalnya cowoknya, terus dipanggil, beb sini deh. Dia responnya langsung, apa beb gitu. Kalau yang cerai itu dipanggil, apa sih? Ah, I see. Ntar dulu nape? Nah, itu Tanggung, yang menentukan. tanggung. Pokoknya kalau kita nice, Oke. friendly, bahkan pas lagi kesel pun, kesel nih sebenarnya nih, tapi ngomong, sayang jangan gitu dong. Nggak enak aku dengernya. Oke. Nggak ada sakit hati tuh. Kamu ngomongnya gitu? Nah, itu sakit hati. Pokoknya makin banyak sakit hati, gue jamin makin cepet bubar. Tapi kalau kita bisa nice, friendly, dan jangan jadi asshole ya. Jadi asshole jangan rese gitu loh. Jangan nusuk, jangan nyindir. Oke. Jangan tumben, udah pulang. Biasanya malam gitu. Jangan. Ya. Hal-hal simpel yang kadang kita normalisasi biasa aja, tapi ternyata itu kalau numpuk bertahun-tahun, Aduh, iya. bubar juga. Jangan. Oke. Pokoknya nice deh. Pasangan itu harus jadi, apalagi konteksnya udah pernikahan ya. Pasangan kita udah harus yang kita perlakukan dengan paling baik. Paling baik, paling nice. Tapi itu juga harus ibaratnya tadi sebelum kita di tahap apa ya, itu nice ya ke pasangan ya, setiap orang ya ibaratnya harus tahu diri dengan statusnya saat itu ya. Kalau dia udah menikah ya udah stop, gak usah ke orang-orang kan, ya udah pasangannya udah nomor satu gitu kan. Iya, prioritasin pasangannya. Oke, tadi udah terakhir, tapi saya mau ini yang terakhir saya janji. Ketika kita sudah menikah, apakah kita masih boleh nice ke lawan jenis? Contoh, sering banget kayak aku scrolling sosmed, ada orang nebeng. Nah, itu apakah kita langsung enggak, gue cuma mau sama istri gue tidak nice ke lo, itu gimana? I think nggak bisa dibilang boleh nggak boleh, ya. Kita sebagai orang ngerti sebenarnya, ya. Kita yang paling ngerti lah diri kita sendiri. Oke, jadi kalau misalnya kayak saya temenan sama Deta gitu kan, emang kita temenan ya nggak masalah, gue nebeng gitu. Tapi kalau misalnya emang gue yang sadar nih, gue demen nih sama Deta gitu kan, ya jangan. Jadi emang kita yang harus aware sendiri. Oke. Gitu. Tapi balik lagi, kalau misalnya pasangannya ternyata nggak suka, kamu jangan nebeng-nebeng lagi deh gitu. Ya udah, oke sayang. Sorry sayang. Iya, oke, sorry sayang, oke aku nggak nebeng lagi gitu. Simple. Jangan diberantem. Oh nggak ada apa-apa kok aku. Malah makin didebat, makin dia berarti lo ada apa-apa gitu loh. Iya, panik. Iya, kenapa lu segitu nggak maunya nurutin permintaan gua? Kenapa lu tetap ngotot pengen nebeng gitu kan? Iya, tinggal bilang aja, oke sayang, aku nggak nebeng lagi, sorry ya, bikin kamu nggak nyaman. Oke, menarik.
banyak advice yang cocok dengan situasi saat ini, Iya. dengan era sosmed, dengan era semua orang mungkin ingin itu ya terlihat bagus lah di sosial media, apalagi juga artis-artis kan banyak yang jadi role model lah, nggak Iya. bisa dipungkiri gitu. Ada orang mungkin mengidolakan pasangan ini dalam hal untuk berumah tangga. Oke, terima kasih Coach. Oh, thank you banget sayang, Sudah terima kasih. ngobrol di Perspektif, dan untuk teman-teman jangan lupa like, share, and subscribe official dari Okezone. Kita ada 2 akun YouTube, ada official Okezone dan juga Okezone Woman. Dan tonton terus Perspektif tiap hari Sabtu jam 6 sore. Bye-bye.